Cerita dimulai dengan Yoon Gyeorye yang tengah berganti pakaian dan akan terbebas dari penjara hari itu. Tidak lama setelahnya, dia terlihat berjalan dari pintu keluar penjara menghampiri seorang mantan tahanan di depannya, dan mengatakan, "Hai." Orang tersebut bingung dan memperhatikan Yoon Gyeorye. Ketika melihat tato Yoon Gyeorye, dia takut dan mengatakan, "Apa aku melakukan kesalahan?" Yoon Gyeorye yang mendengar, hanya terdiam dengan wajah menatap pria itu. Kemudian di pinggir jalan, sebuah mobil tiba-tiba berhenti. Seok-jun dan temannya keluar dari mobil dan menghampiri pria yang sedang berjalan dan berteriak, kemudian lari mengejarnya. Namun setelah tertangkap, pria itu ternyata orang yang Yoon Gyeorye temui di pintu keluar penjara memakai pakaiannya. Seok-jun pun tertipu, dan mengingat tidak lama setelah keluar dari mobil dia melihat Yoon Gyeorye ada di dalam mobil yang sedang melintas. Kemudian dia pergi dan tidak sadar kalau uangnya sudah dicuri oleh pria yang dia kejar. Seok-jun kemudian menelpon Yoon Gyeorye, dengan mengancam dia bertanya dari mana Yoon Gyeorye mendapatkan uang yang begitu banyak. Yoon Gyeorye mengatakan dia bertemu dengan Park Hyo-sun, dan meminta Seok-jun berhenti mengganggunya. Kemudian Yoon Gyeorye mengunjungi rumah sakit hewan untuk mengambil hewan peliharaannya. Di sana dia bertemu Jin-gu yang seorang dokter hewan yang juga temannya selama berada di panti asuhan. Jin-gu memberitahu kalau anjingnya sakit dan sudah tidak punya waktu lama. Yoon Gyeorye kemudian memberikan sejumlah uang perawatan, namun Jin-gu menolak karena terlalu banyak. Tapi Yoon Gyeorye menganggapnya sebagai rasa terima kasih. Jin-gu pun mengambil hanya sesuai biaya menginap dan mengembalikan sisanya. Jin-gu kemudian mengingatkan untuk terus memperhatikan hewannya. Yoon Gyeorye kesal, dan temannya menegaskan bicara sebagai dokter hewan, bukan keluarga panti asuhan. Yoon Gyeorye mengatakan dia bukan keluarganya, dan mengungkit kalau Jin-gu di sana karena hanya sebentar saat orang tuanya bercerai. Setelahnya, Yoon Gyeorye pergi, namun Jin-gu berkata, "Bagaimana dengan Jun Kyung?" Yoon Gyeorye hanya bisa terdiam. Malam harinya, Yoon Gyeorye pergi ke hotel. Di lobi hotel dia dihampiri pegawai yang tampak ragu karena penampilannya. Segera setelah Yoon Gyeorye mengeluarkan uang, dia pun diantarkan ke kamar yang cukup mewah, dan Yoon Gyeorye terlihat sangat puas dengan kamarnya. Di tengah malam, Yoon Gyeorye bernyanyi merayakan ulang tahunnya, melemparkan uang yang jumlahnya banyak seolah dia sedang menutupi kesedihannya, dan berkata, "Itu bohong. Bagaimana aku bisa tahu kapan aku lahir?" Kemudian ia melihat anjingnya, dan tidak mengerti kenapa anjingnya tidak mau makan. Lalu berbicara keras seolah perkataannya untuk dirinya sendiri, dan kembali menyuruh anjingnya makan untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Kang Tae-sik yang tertidur di dalam mobil ambulan, bangun dengan penuh semangat yang terlihat dari senyum di wajahnya. Seolah mengatakan dia siap untuk menyambut hari ini. Kemudian dia masuk ke dalam rumah sakit Wuri, dan terlihat sekali dia sangat mencintai pekerjaannya dengan menyapa orang-orang di sana. Seorang keluarga pasien pun ada yang mengiranya seorang dokter, tapi kemudian biarawati menjelaskan bahwa Kim Tae-sik adalah seorang sukarelawan. Setelah membersihkan diri, Kang Tae-sik pergi ke kantin untuk sarapan. Di sana dia ditemani Yeom Sunja yang mengomelinya meminta bangun tepat waktu untuk sarapan. Dengan senyumnya, Kang Tae-sik mengiyakan dan memuji betapa lezat makanannya. Yeom Sunja kemudian menanyakan rencana kepergian Kang Tae-sik bersama Pak Yoon, yang merupakan mantan ketua sukarelawan tim Jinny. Dia pun mengatakan pasti sedih karena Kang Tae-sik sudah menganggapnya sebagai kakak sendiri. Namun ketika melihat raut wajah Kang Tae-sik, dia segera mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan di mana perawat Seo. Dengan tersenyum, Kang Tae-sik mengatakan, dia mungkin mengerjakan hal yang sama di tempat yang sama. Kemudian kita diperkenalkan dengan perawat Seo yang sedang berolahraga. Tidak lama setelahnya, Seo Jin datang menghampirinya, dan mereka pun berlatih bersama. Di saat latihan, perawat Seo mengatakan, "Sudah waktunya bukan?" Seo Jin pun kemudian mengeluarkan semprotan salju dari dalam tasnya.
Saat Kang Tae-shik sedang memandikan Pak Yun, wajah Pak Yun tersenyum bahagia melihat ada salju di luar jendela. Bukan tanpa alasan, itu karena Pak Yun selalu ingin melihat salju. Kang Tae-shik pun dengan tersenyum mengatakan, keinginanmu menjadi kenyataan. Dari luar, diketahui perawat Seo dan yang lainnya sedang menyemprotkan semprotan salju, dan orang-orang di sekitar rumah sakit sangat menyukai dengan apa yang tim Jinny lakukan. Kemudian Kang Tae-shik kembali mengatakan kepada Pak Yun, sekarang Anda harus merencanakan pesta bersama istrimu di pantai di kampung halamanmu. Di tempat lain, Yoon Gyeore yang sedang duduk di halte bis, mengeluhkan betapa gilanya kehidupan. Kemudian, dia memperhatikan anjingnya yang melihat banner, seolah mengerti dia pun mengajaknya untuk pergi ke Goseong untuk terakhir kali sebelum anjingnya mati. Sementara itu, di rumah sakit, perawat Seo mengucapkan terima kasih kepada dokter Yang karena sudah mau menemaninya mengantar Pak Yun. Namun dokter Yang canggung saat perawat Seo tiba-tiba memegang tangannya. Dokter Yang pun kemudian mengucapkan selamat ulang tahun dan mengajaknya pergi bersama setelah mengantar Pak Yun. Mendengar dokter Yang mengetahui itu, membuat perawat Seo terharu dan akan berusaha meluangkan waktunya. Di luar rumah sakit, Kang Tae-shik tengah menemani Pak Yun melihat rumah sakit untuk yang terakhir kalinya. Di sana, Pak Yun menyerahkan arloji kesayangannya kepada Kang Tae-shik, dan berkata, waktuku sudah berakhir sekarang. Kang Tae-shik hanya bisa terdiam menahan emosinya. Tidak lama, perawat Seo dan dokter yang datang menghampiri dan bertanya, apakah sudah siap pergi? Namun melihat ekspresi Kang Tae-shik, perawat Seo tidak bertanya lagi dan ikut menikmati momen saat itu. Kemudian Kang Tae-shik mengatakan akan pergi untuk menyiapkan kendaraan dengan ditemani Seoji. Yam Sunja dan tim Jinny yang lain pun berkumpul mengantarkan Pak Yun untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu, Yoon Gyeore sedang membeli mobil untuk digunakannya pergi ke Goseong. Setelah transaksi selesai, dia pun segera berangkat. Di sisi lain, orang yang menawarkan mobil ke Yoon Gyeore ternyata teman Seok Jun, dan memberitahu keberadaan Yoon Gyeore. Dalam perjalanan menuju Goseong, Yoon Gyeore dikejutkan dengan kehadiran Seok Jun, dan saat itu juga, dia segera mempercepat laju mobil untuk menghindarinya. Melihat itu, Seok Jun pun berusaha mengejar Yoon Gyeore. Di sisi lain, kondisi Pak Yun mengalami penurunan, Kang Tae-shik meminta yang lain untuk melakukan sesuatu kepada Pak Yun. Kang Tae-shik pun mempercepat laju mobilnya karena tidak ingin permintaan Pak Yun tidak terkabulkan. Di tengah lalu lintas yang padat, Yoon Gyeore yang terburu-buru, berusaha menyalip truk. Namun ketika menyalip, dia tidak menyadari di depannya sedang ada perbaikan yang membuatnya mengerem secara mendadak. Kejadian itu menimbulkan mobil lain menghentikan lajunya secara mendadak pula, tidak terkecuali mobil ambulan Kang Tae-shik yang ternyata berada di jalur yang sama. Kang Tae-shik yang kaget segera membanting setirnya ke kanan untuk menghindari kecelakaan, namun, imbasnya kaki Kang Tae-shik mengalami luka dan membuatnya tidak bisa menyetir mobil. Kang Tae-shik segera keluar dari mobil dan menarik Yoon Gyeore untuk menyetir mobil ambulan. Yoon Gyeore menolaknya, namun setelah melihat Seok Jun yang masih mengejarnya, Yoon Gyeore akhirnya mengiyakan. Melihat Yoon Gyeore yang masih kebingungan, Kang Tae-shik menjelaskan kondisi kakinya dan meminta Yoon Gyeore bertanggung jawab untuk menyetir mobil ambulan. Dan setelah mengetahui tujuan mereka sama, dengan segera Yoon Gyeore pun berangkat. Sesampainya di sana, terlihat senyum bahagia Pak Yun yang menikmati momen tersebut. Di lain sisi, Yoon Gyeore yang sedang duduk di pinggir pantai, merasa frustasi dengan hidupnya, dan memutuskan untuk bunuh diri. Dia pun mengingat perkataan Jin Kyung, kalau orang seperti mereka tidak pantas hidup. Namun, niatnya dihentikan oleh Kang Tae-shik yang memintanya untuk bertanggung jawab karena sudah melukai kakinya. Mereka berdua pun kemudian pergi ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan itu, Kang Tae-shik merasakan sesuatu ketika petugas polisi menyebutkan riwayat keluarga Yoon Gyeore. Terlebih saat dia melihat luka bakar di punggung Yoon Gyeore.
Itu mengingatkan kejadian ketika dia sedang dicekik oleh seseorang, dan dari kejauhan terlihat seorang anak kecil yang memanggilnya ayah dan memiliki luka bakar yang sama dengan milik Yoon Gyeore. Sementara itu di rumah duka Pak Yoon, pihak keluarga meluapkan kekesalannya kepada perawat Seo dan dokter yang atas tindakan mereka. Kang Tae-sik pun muncul dan mengatakan apapun situasinya, jangan bersikap tidak tahu malu. Namun anak Pak Yoon kembali menyalahkan setelah melihat Kang Tae-sik memakai jam tangan Pak Yoon. Kim Tae-sik pun mengatakan pesan Pak Yoon, kamu tidak bisa memilih kapan kamu dilahirkan, tapi aku bisa memilih kapan aku mati. Dan kemudian pergi. Sementara itu di rumah sakit, perawat Seo sedang berkumpul bersama tim Jinny. Mereka terlihat tengah kebingungan siapa yang akan menggantikan Kang Tae-sik menyetir ambulan. Mereka pun tidak punya cukup uang untuk menyewa seorang supir. Seoji kemudian mengusulkan untuk menyelundupkan morfin dan menjualnya. Perawat Seo yang mendengar itu, langsung memperingatkan Seoji untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Tidak lama setelahnya, Kang Tae-sik muncul dan menyapa semuanya. Ketika kembali membahas yang akan mengemudikan ambulan, Kang Tae-sik terlihat memikirkan seseorang. Di tempat lain, di pengadilan, Yoon Gyeore dijatuhi denda sejumlah $5.000. Dan jika tidak bisa, dia bisa menggantinya dengan pelayanan masyarakat. Di saat itu pula, terlihat dari kejauhan Kang Tae-sik yang hadir dalam persidangan. Setelah persidangan usai, Yoon Gyeore segera pergi ke hotel, namun di sana Seok Jun sudah menunggunya. Yoon Gyeore akhirnya menyamar menjadi pegawai hotel dan segera mengambil anjingnya, kemudian pergi ke Jingu di rumah sakit hewan. Di sana, Jingu menyarankan Yoon Gyeore untuk melakukan eutanasia pada anjingnya. Sesaat Yoon Gyeore pun setuju. Namun, saat akan dibawa Jingu, anjingnya mendekati Yoon Gyeore seolah ingin tetap bersamanya. Yoon Gyeore pun membatalkan, dan segera pergi membawa anjingnya. Setelah memasuki mobil, dia mendapat pesan dari pengadilan terkait dendanya yang bisa digantikan pelayanan di rumah sakit Wuri. Sesaat kemudian, Yoon Gyeore mengingat perkataan Jingu dan memutuskan untuk melakukan pelayanan masyarakat. Keesokan harinya di rumah sakit, sukarelawan memberitahu Kang Tae-sik ada seseorang yang akan melakukan pelayanan masyarakat. Kang Tae-sik pun tersenyum dan mengatakan aku yang memintanya. Di sisi lain, perawat Seo yang sedang melakukan pekerjaannya, diberitahu biarawati kalau dokter yang menyukainya. Namun perawat Seo dengan tertawa tidak mempercayainya dan menganggapnya sebagai lelucon saja. Sementara itu di luar, Kang Tae-sik dan anggota tim Jinny terlihat jenuh karena Yoon Gyeore terlambat datang. Mereka pun memutuskan untuk masuk, namun, tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran Yoon Gyeore mengendarai mobilnya. Yoon Gyeore pun turun dari mobilnya, dan terkejut melihat Kang Tae-sik ada di sana. Sedangkan tim Jinny yang lain meragukan Yoon Gyeore karena penampilannya yang seperti preman. Tidak lama setelahnya, perawat Seo muncul dengan pakaiannya yang terlihat kotor, kemudian berteriak ke Yoon Gyeore, dan menanyakan apakah dia kesini untuk pelayanan masyarakat. Yoon Gyeore pun mengiyakan. Mendengar itu, perawat Seo tiba-tiba berlari kemudian menendang spion mobil Yoon Gyeore. Wajah Yoon Gyeore terlihat kesal dan cerita pun berakhir.